Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Ahnan Sahrul Usmawadana dari kelas KIB. Saya di sini akan mempresentasikan tentang fikih ibadah, yang dimana akan mempunyai definisi. Yang pertama, ibadah itu menurut berbagai macam pendapat ulama. Yang pertama itu adalah ulama tauhid. Yang pertama adalah mengisahkan Allah atau mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya dan menundukkan jiwa hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut ulama akhlak, ibadah itu mengerjakan taat secara badaniyah, menjalankan segala syariat atau hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut ulama tasawuf, seorang mukhalaf yang melawan hawa nafsunya sendiri untuk mengagungkan atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis dalam ibadah itu yang pertama adalah ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang mana hubungannya antara manusia dengan Tuhan, penghambaan yang murni antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mahdhah muqayyadah, dibatasi, dan mahdhah ghairu muqayyadah, tidak dibatasi. Yang dimaksud mahdhah muqayyadah, dibatasi, itu contohnya sholat, zakat, haji. Sedangkan ibadah mahdhah ghairu muqayyadah atau yang tidak dibatasi itu contohnya misalnya tahmid, tahlil, takbir, itu tidak dibatasi. Dan untuk ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang mana hubungannya antara makhluk dengan makhluk lain atau manusia dengan manusia, atau lebih umumnya yaitu antara makhluk dengan makhluk lain sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Interaksi sosial itu merupakan salah satu contohnya, dan juga dalam lingkungan keluarga itu misalnya mencari nafkah, gotong royong, itu juga bisa menjadi salah satu contoh dari ibadah ghairu mahdhah. Perbandingan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang pertama kita bahas dulu tentang ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah rumusan ibadah yang mana hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan terdapat dalam syariat. Dan ibadahnya hanya semata-mata karena Allah, hubungan dengan Allah semata, keberadaannya berdasarkan syariat. Dan selanjutnya tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan atau pola dari Nabi Muhammad SAW, berasaskan taat dan bersifat supra-rasional. Nah, sedangkan di sini kita akan menuju ke ibadah ghairu mahdhah. Rumusan ibadahnya adalah berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas perbedaannya pertama. Yang selanjutnya adalah ibadahnya selain berhubungan dengan Allah, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan bahwasanya ibadah ghairu mahdhah itu hubungan atau interaksi sosial, yaitu antara makhluk dengan makhluk. Kalau umumnya kita manusia ya dengan makhluk lain sesama ciptaan Allah. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil larangan. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka perbuatan atau ibadah itu diperbolehkan, yang mana ibadah ghairu mahdhah. Tata cara dan pelaksanaannya tidak harus berpola pada Nabi Muhammad SAW atau pada Rasulullah. Berdasar yang terpenting di sini di ibadah ghairu mahdhah itu adalah berasaskan manfaat dan bersifat rasional. Prinsip-prinsip dalam ibadah itu yang pokok dan utama adalah niat karena Allah Ta'ala atau niat lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah ikhlas, tidak mengharapkan pamrih ataupun segalanya. Ikhlas, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Selanjutnya dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah atau hadis. Dilakukan seimbang antara dunia akhirat. Melakukan ibadah pun harus seimbang antara dunia akhirat. Jangan sampai beribadah hanya memikirkan akhirat sehingga lupa dunia, atau sebaliknya memikirkan dunia sehingga lupa akhirat. Ibaratkan orang beribadah itu seperti orang memikul
Jadi ketika berat salah satu, misalnya belakang kita ibaratkan urusan akhirat, kita berat belakang tanpa maka kita dalam istilah orang Jawa jeblak, artinya juga tidak selamat. Sebaliknya pun jika kita mementingkan yang depan, mementingkan urusan dunia, maka kata orang Jawa akan jungkel, itu juga tidak selamat. Jadi di sini prinsip ibadah itu menekankan keseimbangan antara ibadah untuk akhirat maupun untuk dunia, urusan dunia maupun urusan akhirat harus seimbang agar terjadi kesinambungan atau selamat dunia akhirat, seperti mana yang selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan meminta kebaikan dunia akhirat, ya bisa jadi keseimbangan dunia dan akhirat. Selanjutnya itu tidak berlebihan dalam beribadah. Jadi ibadah itu harus wajar, jangan sampai kita yang suka atau memang benar-benar ingin berpuasa sampai setiap hari puasa, bahkan hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun selalu kita berpuasa, itu jangan sampai, karena dilarang. Beribadahlah sewajarnya, seumumnya saja. Jangan sampai karena kita cinta sholat asar yang tadinya dari 4 rakaat ditambah, itu tidak boleh. Selanjutnya mudah di sini bukan berarti kita mudah itu meremehkan, itu tidak sama sekali. Jadi yang dimaksud mudah itu, Tuhan itu tidak pernah, Allah itu tidak pernah menyulitkan hambanya untuk dalam beribadah, dan juga meringankan. Saya menambahi untuk mahdoh muqayyadah itu, yang pertama adalah toharah, wudu dan tayamum itu sudah ditentukan dan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat, bahwasanya dalam tata cara sholat itu sudah ya seperti itu, tidak mungkin berubah, sudah dibatasi. Zakat fitrah, zakat mal sama, sudah ada ketentuannya dibatasi. Puasa Ramadan dan puasa sunnah. Puasa Ramadan hanya bisa dilakukan pada saat bulan Ramadan, sehingga bila keluar dari bulan itu tidak bisa, maka termasuk puasa itu ke dalam mahdoh muqayyadah. Yang selanjutnya adalah haji. Haji di sini pun juga ada bulan tertentu untuk melakukan keberangkatan, dan di sana ada rukun-rukunnya juga. Umroh juga termasuk. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang fikih ibadah. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ini kelanjutan dari tugas akhir studi fikih, bahwasannya saya meresum setiap materi. Yang pertama itu studi fikih tanggal Kamis 7 bulan 2020. Terus masih lanjut. Masuk pertama fikih ibadah. Bab kedua selanjutnya adalah fikih muamalah. Selanjutnya fikih siyasah. Selanjutnya ada fikih munakayat. Selanjutnya ada fikih jinayah. Ada madhab fikih, madhab Hanafi, Maliki, itu madhab Syafi'i dan Hambali, madhab lain